Sekolah merupakan sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Bangunan sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Bangunan sekolah sebagai sarana tempat terjadinya proses belajar mengajar haruslah menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi siswa, guru, staf, dan semua elemen yang ada di dalamnya. Untuk membangun rasa aman dan nyaman tersebut, salah satunya adalah dengan mengatur tata letak setiap ruangan yang ada di sekolah agar proses bisnis setiap elemen masyarakat sekolah berjalan dengan efektif dan efisien. Pada video ini akan dibahas tentang penataan denah sekolah sebagai aplikasi dari graf. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aulia Azahra dengan NIM 222111933 dari kelas 1 KS2. Hai, saya Muhammad Farhan dengan NIM 222112195 dari kelas 1 KS2. Halo, perkenalkan nama saya Sania Sri Nur Hayati dengan NIM 222112351 dari kelas 1 KS2. Nah, sebelum membahas aplikasi graf dalam penataan denah sekolah, alangkah baiknya kita bahas terlebih dahulu apa itu graf. Secara sederhana, graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis. Selain itu, secara konsep, graf bisa dikatakan sebagai sketsa titik dan garis yang merepresentasikan hubungan antar objek yang saling berdekatan. Secara matematis, graf adalah pasangan V dan E, di mana V adalah himpunan tak kosong yang memiliki elemen yang disebut simpul, dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Seperti pada contoh graf berikut ini, terdapat V1 yang mana merupakan simpul 1 dan V2 yang merupakan simpul 2. Kedua simpul tersebut yaitu V1 dan V2 dihubungkan oleh sebuah sisi yaitu sisi E1. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep keterhubungan. Dua buah simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Nah, untuk graf, sebuah graf disebut sebagai graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ terdapat lintasan atau garis penghubung. Jika tidak, maka graf tersebut disebut graf tidak terhubung. Berikut merupakan contoh dari graf terhubung dan graf tidak terhubung. Pada lingkaran yang berwarna oranye, terdapat sebuah graf yang disusun dari V1 atau simpul 1 hingga V4 atau simpul 4. Graf tersebut merupakan graf terhubung karena untuk setiap pasang simpul VI dan VJ terdapat lintasan atau garis penghubung. Nah, selanjutnya pada lingkaran yang berwarna ungu terdapat graf yang disusun oleh V1 atau simpul 1 hingga V7 atau simpul 7. Graf tersebut merupakan graf tidak terhubung karena terdapat beberapa pasang simpul VI dan VJ yang tidak terdapat lintasan atau garis penghubung. Contohnya, pada V1 atau simpul 1 dan V7 atau simpul 7, antara keduanya tidak terdapat lintasan atau garis penghubung. Oke, sekarang kita akan bahas tentang graf planar. Nah, graf planar ini secara sederhana bisa kita bilang sebagai graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dan tidak ada sisi-sisi yang saling berpotongan di dalamnya. Oleh karena itu, untuk graf yang memiliki sisi-sisi yang berpotongan, kita sebut dia sebagai graf yang tidak planar. Nah, selanjutnya graf planar inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai teori fundamental dalam pengaturan denah ruangan sekolah yang ideal, agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan efektif dan efisien tentunya.
Ini adalah contoh graf planar yang sederhana. Kita lihat pada gambar graf yang pertama, terdapat dua sisi di tengah yang saling berpotongan. Tapi sebenarnya graf ini bisa kita akali dengan cara meletakkan salah satu dari kedua sisi yang berpotongan ini pada jalur lain dengan tetap mempertahankan titik awal dan titik akhir dari sisi yang berpotongan tersebut. Hasilnya bisa kita lihat pada gambar graf yang kedua. Nah, hasil taktisi inilah yang menyebabkan kita menyebut graf pada gambar yang pertama itu sebagai graf planar. Kemudian dalam proses menyusun skema denah ruangan sekolah yang ideal, kami dalam hal ini menggunakan beberapa item ruangan yang sekiranya memang perlu ada dalam konstruksi bangunan sekolah secara umum. Yang pertama ada gerbang sekolah, kemudian ada tempat parkir untuk siswa, guru, dan staf. Ketiga ada lapangan sekolah, lalu yang keempat adalah ruangan tata usaha, administrasi, dan ruangan kepala sekolah. Kemudian yang paling utama yaitu ruang kelas. Selanjutnya didukung dengan ruang usaha kesehatan sekolah, lalu ada ruang bimbingan dan konseling, kemudian kantin, ruang OSIS, ruang guru, lalu selanjutnya adalah perpustakaan, kemudian tempat ibadah seperti musola, lalu toilet siswa, toilet guru, dan terakhir adalah laboratorium. Semua item ruangan inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai batasan simpul dalam konstruksi graf untuk denah ruangan sekolah yang ideal. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai materi alur kegiatan di sekolah. Adapun alur kegiatan di sekolah dapat direpresentasikan seperti denah berikut ini. Dapat dilihat bahwa ruang kelas memiliki keterhubungan dengan berbagai macam ruang kelas lainnya, seperti perpustakaan, musola, laboratorium, ruang OSIS, toilet siswa, ruang BK, UKS, ruang TU, administrasi dan kepala sekolah, kantin, ruang guru, dan laboratorium. Begitu juga dengan beberapa ruangan lainnya. Adapun, garis tanda panah ini direpresentasikan sebagai keterhubungan antara ruangan yang satu dengan ruangan lainnya. Selanjutnya, yaitu studi kasus aplikasi graf dalam menentukan letak ruangan-ruangan di sekolah. Teori graf secara teknis dapat dimanfaatkan untuk melancarkan proses bisnis dari tiap elemen masyarakat sekolah, mulai dari guru, staf, siswa, hingga kelompok penunjang kegiatan belajar mengajar. Pada kasus ini, teori graf dimanfaatkan untuk menyusun skema tata letak ruangan di sekolah yang ideal, yaitu dengan memperhatikan efisiensi keterhubungan antara ruangan satu dengan ruangan lainnya. Dalam artian, tiap ruangan disusun sedemikian rupa sehingga tidak ada ruangan yang posisinya berpotensi untuk mengganggu proses eksekutor ruangan-ruangan lainnya. Akibatnya, hambatan-hambatan teknis dalam proses belajar mengajar dapat diminimalisir sedemikian mungkin. Kemudian, untuk mempermudah proses keterhubungan langsung antar ruangan di sekolah, dapat dilihat melalui tabel berikut ini. Contohnya, ruang kelas. Ruang kelas memiliki keterhubungan langsung dengan 11 ruangan lainnya. Artinya, ruang kelas sebagai simpul memiliki derajat terbanyak yaitu 11 derajat. Begitu juga dengan ruang-ruang lainnya yang juga memiliki keterhubungan langsung dengan ruang-ruang dengan kode seperti tabel berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, kita kemudian dapat membuat sketsa final dari sebuah graf. Dan graf yang dihasilkan merupakan graf planar. Graf planar ini merupakan graf dengan 15 simpul dan 2 simpul yang tidak terhubung langsung dengan simpul-simpul lainnya sehingga menghasilkan 15 sisi lainnya, seperti gambar berikut ini. Graf ini merepresentasikan salah satu skema tata letak ideal ruangan-ruangan di sekolah, yang mana setiap simpul diibaratkan sebagai ruangan-ruangan di sekolah dan juga sisi-sisinya diibaratkan sebagai keterhubungan antar ruangan satu dengan ruangan lainnya. Dapat dilihat pada graf, tidak ada sisi graf yang saling berpotongan. Hal ini merepresentasikan bahwa tidak ada ruangan yang berpotensi menimbulkan hambatan teknis, yaitu antara ruangan satu dengan ruangan lainnya tidak terdapat perpotongan.
Demikianlah aplikasi graf dalam tata letak ruangan. Ingatlah bahwa graf hadir memberikan kemudahan bagi manusia dalam memecahkan beberapa masalah teknis. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran dari kelompok 11 dari kelas 1 KS2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.